Selamat malam atau selamat pagi. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai inheritance. Nah, ini adalah anggota kelompok kami, Aufa Diaidan, Muhammad Fadil, Muhammad Farhan, Muhammad Zulki Bahekaki. Muhammad Farhan di sini sedang berhalangan karena sedang mengurus urusan KP yang dia sudah coba approve. Nah, ini adalah slide pertama yang akan dijelaskan oleh Aufa. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu inheritance itu apa sih. Jadi konsep itu dia pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Jadi konsep inheritance itu digunakan untuk kayak dia manfaatin fitur code reuse. Jadi untuk menghindari duplikasi kode program. Nah, konsep inheritance itu ada dua tipe kelas gitu. Jadi ada superclass. Superclass itu dia bisa dibilang kelas yang diturunkan gitu. Yang kedua ada subclass. Subclass itu kelas yang apa ya? Menerima penurunannya gitu. Jadi superclass itu kayak dia sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang dijadikan acuan pewarisan gitu atau penurunan data. Sedangkan subclass itu biasanya sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang diturunkan atau diwariskan dari superkelasnya itu. Gitu. Jadi dia sifatnya lebih khusus, spesifik. Misalnya kalau superkelas itu kayak orang gitu, orang. Jadi kalau subkelas itu kayak pelajar ya, dokter, pria, wanita, guru gitu misalnya. Nah, kapan sih kita harus gunain menerapkan inheritance gitu? Jadi kita tuh akan menerapkan inheritance pada saat kita udah jumpain suatu kelas itu dapat diperluas dari kelas lain. Lanjut. Nah, apa sih keuntungan dari inheritance? Jadi ada dua, subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang ada. Kedua, programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut abstract class. Nah, untuk mendefinisikan kelas tersebut dengan behavior dan state secara umum. Next. Nah, jadi ini yang ada di bukunya, jadi ringkasan yang kita ringkas itu tentang proyek network. Jadi ini ada message post sama auto post. Jadi itu desain inheritance itu ada 3 kelas gitu, kayak ada message post, auto post, sama satu lagi ada new feed. Nah, jadi bidang-bidang itu nanti didefinisikan sesuai untuk menetapkan dalam konstruktornya semua item data yang tidak diharapkan berubah dari waktu ke waktu. Jadi dia nyediain kayak metode asesor gitu dan mutator yang sesuai. Nah, message post itu dia memiliki struktur kelas yang sama dengan photo post. Kalau dilihat strukturnya sama, terus duplikasi source code dengan photo post. Jadi ada duplikasi gitu sama beberapa. Terus kalau photo post dia itu memiliki struktur kelas yang sama dengan message post. Tadi jadi strukturnya sama kayak message post. Terus duplikasi source code-nya dengan message post. Duplikasinya itu source code-nya dengan message post-nya. Ada lagi satu lagi new feed. New feed itu dia memiliki duplikasi source code untuk nampilin message post dan untuk nampilin si message post ini sama foto postnya. Gitu. Lanjut. Pada Muhammad Fadil. Selanjutnya ini adalah penggunaan inheritance. Nah, di sini inheritance itu dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada multiple inheritance, inheritance hierarchis. Kalau misalkan multiple itu dia satu subclass dibagi untuk di-extend ke dua bagian. Kalau misalkan inheritance hierarchy itu dia dibagi-bagi menjadi subclass lainnya. Nah, di sini konsep inheritance itu dia mengizinkan suatu class untuk melakukan ekstensi dari superclass-nya. Terus apa sih itu superclass? Superclass adalah sebuah class
yang dapat diekstensi oleh kelas lain. Sedangkan superclass sendiri adalah sebuah kelas yang mempunyai variabel sendiri sehingga dia bisa mempunyai konstruktor sendiri. Nah, subclass ini biasanya bisa mengekstend superclass. Nah, terus ini inheritance pada Java definisikan sebagai berikut. Kalau misalkan inheritance itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dia dapat diekstensi oleh kelas lain. Kelas yang mewarisi sifat-sifat dari kelas lainnya dikenal sebagai subclass atau kelas turunan atau kelas anak. Terus ini adalah superclass dan yang bawah ini adalah class sub-extend super yang mana digunakan untuk mengambil bagian yang bisa diambil dari superclass dengan menggunakan fungsi extend. Nah, ini adalah contoh program Java. Ini adalah contoh program single inheritance. Extend pada kelas superclass itu sendiri, tidak membuat kelas baru, sehingga disebut dengan single inheritance. Contoh berikutnya adalah, ini adalah sebuah multiple inheritance, yang mana pada pengaplikasiannya adalah membuat dua kelas 1 sebagai superclass dan kelas kedua adalah sebagai subclass yang mengextend superclass post. Nah, di sini digunakan super. Super itu kapan sih kita menggunakan super? Super ketika kita akan menggunakan metode yang ada pada superclass. Seperti yang ada pada ini, pada message post extend post. Di sini menggunakan super author untuk memanggil metode yang ada di sini sehingga dapat diambil. Kemudian akan lanjutkan oleh teman kami Zuri. Melanjutkan dari yang tadi, untuk access right sebagai akibat dari inheritance, anggota yang didefinisikan sebagai publik, baik dalam bagian superclass atau subclassnya, akan dapat diakses oleh objek dari kelas yang lain. Tetapi anggota yang didefinisikan sebagai private tidak akan dapat diakses. Aturan privasi juga berlaku di antara subclass dan superclassnya, di mana subclass tidak dapat mengakses private members atau private field dari superclassnya. Oleh karena itu, jika metode subclass diperlukan untuk mengakses dan mengubah bidang pribadi dalam superclassnya, maka superclass perlu menyediakan metode aksesor ataupun mutuator yang tepat. Namun, objek subclass dapat memanggil metode publik apapun yang didefinisikan dalam superclassnya, seolah-olah mereka didefinisikan secara lokal, secara sama di dalam subclass. Tidak diperlukan variabel khusus. Oke, next. Nah, untuk inisialisasinya, ketika membuat sebuah objek, konstruktor dari objek itu akan menjaga inisialisasi dalam semua bidang objek ke beberapa keadaan. Dan kemudian kita harus melihat lebih dekat bagaimana pembuatan kelas yang diwariskan oleh kelas lain, oleh kelas superclassnya. Saat membuat objek message post, akan meneruskan dua parameter ke konstruktor message post dari kelas post, dari kelas post, yaitu untuk penulis dan text message-nya. Salah satunya berisi nilai untuk field yang didefinisikan dalam kelas post, yaitu bagian penulis atau authors-nya. Dan yang lain untuk nilai yang lainnya ditentukan dalam kelas message post itu sendiri. Oke, next. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk menggunakan super, ada dua kondisi atau skenario yang menggunakan super, yaitu untuk membedakan anggota superclass dari anggota subclassnya jika mereka memiliki nama yang sama.
Kemudian skenario yang selanjutnya yaitu superclass digunakan untuk memanggil konstruktor superclass dari subclass. Juga sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Next. Nah, jadi kelebihan dari inheritance itu sejauh ini adalah yang pertama, avoiding code duplicate, yaitu menghindari keharusan untuk menulis salinan kode yang identik atau sangat mirip untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak perlu mengulang penulisan kode untuk subclass-subclass yang telah dibuat. Kemudian yang kedua yaitu code reuse, kode yang ada dapat digunakan kembali jika kelas mirip dengan jika kelas yang sudah ada atau ada yang mirip dengan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Kadang-kadang dapat mensubclass kelas yang ada dan menggunakan kembali beberapa kode yang ada daripada harus mengimplementasikannya semuanya dari awal lagi. Next. Nah, kelebihan yang lainnya yaitu easier maintenance, yaitu mempertahankan aplikasi akan jauh lebih mudah dengan menggunakan inheritance karena hubungan antar kelas diungkapkan secara jelas. Perubahan ke bidang atau field atau metode yang dibagi antar berbagai jenis subclass perlu dilakukan hanya sekali. Selanjutnya itu extendability. Penggunaan inheritance menjadikan lebih mudah untuk memperluas aplikasi yang sudah kita buat, yang sudah ada dengan cara-cara khusus dari inheritance. Next. Selanjutnya, materi subtyping. Subtyping itu adalah fitur kunci dari bahasa pemrograman berorientasi objek, ya seperti yang kita gunakan yaitu Java. Subtyping itu mempunyai sifat transistif, yang kemudian jika ada sebuah kelas R yang merupakan subclass dari kelas S, yang juga S itu adalah subclass dari subclass T, maka R juga merupakan subclass dari kelas T. Ada contoh juga di bawah, misalnya integer adalah subtype dari number. Maka ArrayList, ya ArrayList itu adalah, atau contoh lainnya ArrayList itu subtype dari collection juga. Dan string juga merupakan subtype dari objek. Next. Nah, ini cara mendeklarasikan subtyping. Contoh-contohnya, misalnya kita punya objek, kemudian kita melakukan subtypingnya itu dengan seperti yang nomor 2, objek OBJ itu bebas, kita nulis apa aja, huruf kecil semua, untuk memulai subtypingnya. Nah, sama dengan new string, itu jenisnya, dan isi darinya adalah hello world. Dan ini ada beberapa contoh lain yang ada di materi yang diberikan. Vehicle V1 sama dengan new vehicle, vehicle V2 sama dengan new car, vehicle V3 sama dengan new bicycle. Dan dapat dilihat itu bicycle dan car merupakan subclass dari kelas vehicle. Next. Selanjutnya adalah object class. Di sini object class itu bisa berupa public class person, terus public class person extend object. Objek ini adalah semua kelas dengan tanpa eksplisit superclass memiliki objek sebagai superclass-nya, sehingga setiap superclass itu pasti mempunyai objek. Sebagai contoh di sini adalah objek yang memiliki sama untuk string, person, atau sebagainya. Yang sebagai contoh pada paper ini adalah vehicle, mempunyai objek, dan car dan bicycle ini adalah merupakan kendaraan. Di sini ringkasan dari yang telah kami diskusikan, yaitu pada bab ini menyajikan sebuah tentang inheritance. Kayak gini, bisa kayak gini, ini gimana caranya? Apa nulis ini? Hingga semua kelas di Java ini disusun sebagai hierarki. Setiap kelas mungkin memiliki superclass yang dinyatakan sebagai eksplisit atau mewariskan secara implisit test subjek.
Superclass biasanya memiliki spesialisasi superclass. Karena ini hubungan warisan atau inheritance disebut juga sebagai hubungan antara yang pada paper ini adalah car dengan vehicle, car dengan kendaraan. Terus hubungan lainnya adalah dapat digunakan untuk menghindari duplikasi kode, untuk menggunakan kembali kode yang ada, dan untuk membuat aplikasi lebih maintainable dan dapat diperluas. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kami. Selebihnya, terima kasih.